Selamat bertemu dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi pada bagian kedua, yaitu struktur dan fitur bahasa teks laporan hasil observasi. Anak-anakku kelas 7 di mana saja berada, eh, dalam materi ini Bapak ingin menyampaikan tentang bagaimana struktur dari teks observasi itu sendiri. Kita tahu bahwa teks observasi itu ada fitur dan struktur kebahasaan yang melandasinya. Untuk itu, mari simak pada pertemuan kedua ini, bagian kedua, laporan hasil observasi tentang struktur dan fitur kebahasaannya. Nah, sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan struktur teks observasi dan menjelaskan fitur bahasa teks hasil observasi, memaknai kata dan istilah dalam teks hasil observasi, dan memaknai isi teks hasil observasi. 4 tujuan ini kita akan bahas satu persatu dalam pertemuan kita kali ini. Anak-anakku, perhatikan struktur dari teks observasi yang ingin Bapak sampaikan ini. Bapak akan mulai dengan bagaimana sebuah puisi. Puisi yang dikarang oleh Ramadan KH berjudul Tanah Kelahiran. Bapak ingin membacakan puisi ini terlebih dahulu. Seruling di pasir ipis merdu, antara gundukan pohon pina, tembang menembang di dua kaki, burangrang tangkuban perahu. Jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di air tipis menurun, membeli tanah, membeli tangga di tanah merah, dikenali gadis-gadis dari bukit, nyanyian kentang sudah digali, kenakan kebaya merah kepawayangan, jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di hati gadis menurun. Anak-anakku, perhatikan, pada bait pertama, puisi Tanah Kelahiran melukiskan tanah kelahiran yang terletak di antara Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu. Sebagai daerah yang tenang, tentram, dengan memanfaatkan kata Palembang, suling, merdu, tembang. Itu untuk bait pertama. Pada bait kedua, melukiskan tanah kelahiran, penyair sebagai daerah yang amat indah, kaya dan subur. Pucuk-pucuk pohon hijau berkilau, jamrut mata permata berwarna hijau. Demikian pula air yang jernih. Ini pada bait kedua. Pada bait ketiga, melukiskan daerah yang berbukit-bukit jalan-jalannya di sebuah tangga yang seolah membelit di tanahnya yang merah. Penduduknya makmur dan bahagia dengan lukisan kata-kata ganis bernyanyi tentang sudah digali, kenakan kebaya kepawayangan. Pada bait keempat, menekankan pada keindahan, kejayaan serta kesuburan tanah kelahiran penyair dengan penduduk yang baik hati. Ini gambaran umum tentang bagaimana puisi tanah kelahiran ketika diobservasi. Baik anak-anakku, perhatikan selanjutnya. Kalian bisa melihat gambar yang 4 gambar ini. Dapatkah kalian membayangkan gambar pertama ini, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat? Coba dibayangkan. Pada gambar pertama, air terjun yang begitu indah, untayan terjun yang begitu mempesona. Kemudian di bagian kedua, air terjun juga dengan bentuk yang lain, indah dipandang mata. Di bagian ketiga adalah pesona buah gunung. Dan ini yang keempat juga sama, padang dan gunung yang begitu indah. Bagaimana kalau kita membuat puisi dengan 4 gambar ini, dengan 4 judul masing-masing dari puisi ini? Tentu indah, bukan? Oke, kerusakan lingkungan. Kita sudah mengkhawatirkan salah satu penyebab adalah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih kurang. Gambaran pertama yang tadi Bapak gambarkan itu adalah lingkungan yang begitu-begitu asri,
tanpa dikotori oleh tangan-tangan kotor manusia. Kita lihat kembali, begitu indah, begitu menawan. Coba dibandingkan dengan lingkungan yang sekarang, yang saat ini kita lihat. Ini gambaran pertama adalah banjir yang terjadi di Jakarta. Gambaran kedua tentang hutan yang sudah dirusak ini. Dan yang ketiga, ini hutan-hutan yang sudah diporak-poranda. Keempat adalah sampah. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan oleh pabrik. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan ini? Ini tindakan apa yang harus kita lakukan? Ini, ceritakan keadaan lingkungan. Kalian bisa menceritakan sekitar di rumah kalian. Apa yang terjadi? Bagaimana menurut kamu di alam Indonesia yang kita cintai ini dengan gambaran-gambaran yang ini? Yang berikut adalah kekayaan apa yang ada di bumi Indonesia. Kalian bisa menyampaikan pesan-pesan tentang kekayaan alam. Kekayaan alam seperti apa yang sudah kamu nikmati? Apa yang kamu nikmati saat ini, kekayaan alamnya? Binatang apa yang ada di daerah asalmu? Kalau di NTT kita kenal dengan binatang yang paling langka adalah komodo. Apakah kamu bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitarmu? Tentu iya. Kalian harus bertanggung jawab tentang lingkungan yang ada di sekitarmu. Yang bagian terakhir adalah kedisiplinan seperti apa yang kamu lakukan dengan menjaga di lingkungan sekitarmu. Nah, ini tugas 2 adalah mengenali teks laporan hasil observasi. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah suatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup mencukupi kebutuhan hidup dan benda mati. Lingkungan hidup perlu makan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika dipelihara dengan baik, lingkungan hidup ini akan menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tertib lahir maupun batin. Nah, yang berikut adalah ekosistem di Indonesia yang masih terjaga. Salah satunya adalah kawasan Gunung Mutis di daerah. Itu airnya melimpah, di gua dan sekitar juga masih dihuni gerombolan kelelawar, menjadi makanan ikan sehingga ikan berkembang dengan baik. Hewan-hewan melata seperti reptil, ular, kadal, tokek masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicauan, musang berlari-lari, ayam berkokok, dan berbagai serangga hidup saling pengaruh. Nah, ini ekosistem yang ada di daerah kita, daerah Timur Tengah Selatan, terutama di daerah Gunung Mutis. Sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan lingkungan hidup itu sendiri? Unsur apa saja yang ada dalam lingkungan hidup? Bagaimana cara menjaga lingkungan hidup? Bagaimana cara menjaga ekosistem? Manfaat apakah yang diperoleh dari alam yang dipelihara? Apakah inti dari paragraf yang pertama itu? Paragraf kedua, lingkungan hidup, pernyataannya. Coba kita kembali kepada puisi yang pertama tadi, paragraf pertama. Apa inti dari paragraf pertama tadi? Apakah paragraf itu tentang lingkungan hidup yang dinyatakan? Paragraf berapa fungsi dari lingkungan hidup itu? Pada paragraf penulis menyatakan daerah yang mengalami konservasi. Apa yang disampaikan penulis pada paragraf itu? Dan pendapatmu tentang sikap pelaku yang ditunjukkan pada gambar yang dinilai yang tidak perlu diteladani seperti kerusakan yang tadi kalian bisa lihat. Nah, ini tugas kalian adalah yang pertama, secara definisi umum, lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada di sekitar kamu. Kalian ada hubungan timbal balik. Lingkungan hidup mencakup benda hidup dan benda mati. Benda hidup dia memerlukan makanan yang berkembang biak seperti binatang dan tumbuhan. Benda mati seperti tanah, api, air, batu, udara. Jika dipelihara dengan baik, lingkungan ini dapat menciptakan masyarakat aman, sehat, tertib, dan tentram. Bagian deskripsi, Indonesia merupakan paru-paru dunia. Kedua, Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen di negara. Tumbuhan hewan yang khas seperti motoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang hutan, dan komodo. Bagaimana memanfaatkan alam? Harus dicintai dan dijaga. Mencintai dan dijaga kepada kelestarian alam adalah bukti bahwa kita rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia yang merupakan paru-paru dunia. Bagian kedua, dan masuk hidup akan ada di masa mendatang. Saya kira cukup kita mengenali tentang bagaimana mengobservasi tentang
eh, struktur dan fitur bahasa yang digunakan dalam bagaimana mengobservasi suatu karya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang ketiga. Kita akan bahas lagi masih seputar tentang bagaimana teks laporan hasil observasi ini sendiri. Demikian pertemuan kita kedua pada saat ini. Selamat belajar, salam sehat.